Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami menaikkan pujian syukur dan kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah menjaga dan menyertai kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kami terlebih dahulu datang bersekutu dengan Engkau, dan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini terdapat di dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan malam ini adalah sebuah doa berkat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Doa ini penuh makna, dan bila kita merenungkannya dengan hati yang terbuka, kita akan menemukan kedalaman kebenaran yang mampu mengubah cara kita melihat kehidupan. Paulus berkata, semoga Allah sumber pengharapan. Kalimat ini menegaskan bahwa pengharapan sejati tidak pernah lahir dari usaha manusia, tidak pernah berasal dari situasi atau keadaan, melainkan hanya dari Allah sendiri. Manusia seringkali menaruh pengharapan pada hal-hal yang tampak di depan mata. Kita berharap kepada pekerjaan. Kita berharap kepada orang-orang terdekat. Kita berharap kepada kesehatan. Kita berharap pada kekuatan diri sendiri. Namun semuanya itu memiliki keterbatasan. Ada kalanya pekerjaan bisa hilang. Orang yang kita andalkan bisa mengecewakan. Kesehatan bisa menurun, dan kekuatan manusia bisa habis. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan pada Allah, kita menemukan sumber yang tidak pernah kering. Allah adalah sumber pengharapan yang kekal. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Paulus melanjutkan doanya dengan berkata, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Kata memenuhi menunjukkan bahwa Allah tidak memberi sedikit atau setengah, melainkan penuh. Hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera adalah buah dari iman. Artinya sukacita dan damai itu bukan bergantung pada keadaan. Sukacita sejati bukanlah hasil dari keadaan yang sempurna, tetapi lahir dari iman kepada Kristus. Kita bisa berada dalam masalah, tetapi tetap memiliki sukacita, karena kita tahu Tuhan memegang kendali. Kita bisa berada dalam keadaan yang tidak pasti, tetapi hati kita tetap tenang, karena kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Betapa indahnya jika kita memahami kebenaran ini. Dunia bisa menawarkan hiburan sementara, tetapi tidak bisa memberikan sukacita yang sejati. Dunia bisa menawarkan rasa aman sementara,
tetapi tidak bisa memberi damai yang melampaui segala akal. Hanya Tuhan yang sanggup memenuhi hati kita dengan sukacita yang tidak tergantung keadaan dan damai sejahtera yang tidak terguncang oleh badai hidup. Doa Paulus selanjutnya berkata, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini menegaskan bahwa hidup dalam pengharapan bukanlah usaha manusia semata, melainkan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita pada janji-janji Tuhan. Roh Kuduslah yang menghibur ketika kita lelah. Dan Roh Kuduslah yang meneguhkan iman kita di saat kita hampir menyerah. Tanpa Roh Kudus, iman kita akan mudah goyah. Tetapi dengan Roh Kudus, kita bisa tetap berdiri, bahkan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata berlimpah-limpah menekankan sesuatu yang meluap, lebih dari cukup. Allah tidak ingin kita hidup dengan pengharapan yang kecil atau tipis, tetapi dengan pengharapan yang melimpah, sehingga hati kita tetap penuh keyakinan, meskipun keadaan di sekitar tampak tidak pasti. Inilah pengharapan yang membuat kita bisa tetap tersenyum di tengah air mata, tetap teguh di tengah badai, tetap percaya meski doa belum dijawab, tetap berjalan meski jalan terasa gelap. Renungan malam ini mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari tantangan. Ada saat-saat di mana kita merasa lelah. Ada saat di mana kita merasa doa-doa kita tidak terdengar. Ada saat di mana hati kita dipenuhi dengan ketakutan akan masa depan. Tetapi di tengah semua itu, kita dipanggil untuk menatap kepada Allah, sumber pengharapan. Dia tidak hanya memberi janji, tetapi juga kekuatan untuk tetap percaya melalui kuasa Roh Kudus. Mungkin ada di antara kita yang malam ini sedang bergumul dengan masalah keluarga. Mungkin ada yang merasa putus asa karena keadaan ekonomi. Mungkin ada yang diliputi rasa takut karena sakit yang tidak kunjung sembuh. Firman Tuhan berkata bahwa Allah sanggup memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai, sehingga kita tidak dikuasai ketakutan, tetapi dipenuhi pengharapan. Saat dunia berkata tidak ada jalan, Allah berkata akulah jalan. Saat dunia berkata mustahil, Allah berkata tidak ada yang mustahil bagiku. Saat hati kita ingin menyerah, Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir. Setiap pagi selalu baru. Malam ini, mari kita serahkan segala beban kita kepada Tuhan. Biarlah pengharapan kita tidak bergantung pada apa yang kita lihat, tetapi pada siapa Allah itu. Dia adalah sumber pengharapan yang tidak pernah habis. Dia mampu menolong kita lebih dari yang kita pikirkan. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Dan Dia ingin hati kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bukan hanya sekedar bertahan hidup, tetapi hidup dengan keyakinan bahwa masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya saat ini kita menutup hari ini, kita dapat berkata dalam hati kita, Tuhan, Engkaulah sumber pengharapanku. Aku percaya Engkau memegang hidupku. Aku percaya kasih setiamu tidak pernah gagal. Aku percaya oleh kuasa Roh Kudus aku akan tetap berlimpah dalam pengharapan. Dengan iman yang demikian, kita bisa tidur dengan nyenyak, dengan damai sejahtera, karena kita tahu bahwa esok pagi kita akan bangun dengan kasih setia Tuhan
yang selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam ini. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami yang sejati. Kami mengakui bahwa seringkali kami menaruh pengharapan pada hal-hal yang fana. Tetapi malam ini, kami mau meletakkan kembali pengharapan kami hanya kepadamu. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu ya Tuhan. Meskipun keadaan kami tidak selalu mudah, biarlah kuasa Roh Kudus menolong kami, agar kami tetap berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan setia, yang selalu bersama kami, menyertai kami senantiasa. Apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan, yang pasti akan memberikan jalan keluar. Engkau sumber pertolongan kami. Kami berdoa bagi yang sakit. Jamalah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah kesembuhan yang daripadamu. Engkau dokter di atas segala dokter. Kuasa-Mu yang menyembuhkan kami. Kami serahkan sepanjang malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menjaga dan melindungi kami. Dan kami percaya Engkau membangunkan kami besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa para pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Sampai jumpa dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.